dari SDIE IPNI Medan, jurusan Manajemen semester 4. Saya Jessica dan teman Saya Tilhati Kubasa. Kami dari Manajemen semester 4 akan membahas tentang materi penggunaan dana bank. Ayo kita mulai. Manajemen penggunaan dana bank terbagi dua, yaitu aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Kita akan bahas mulai dari aktiva yang tidak menghasilkan, yaitu merupakan penempatan dana oleh bank yang tidak menghasilkan keuntungan tetapi bersifat wajib untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan bank itu sendiri. Aktiva yang tidak menghasilkan terdiri dari primary reserve dan penanaman dalam aktiva tetap. 1. Primary reserve. Yang dimaksud dengan primary reserve adalah cadangan utama yang wajib disediakan bank agar likuiditasnya tetap terjaga. Primary reserve dapat berupa kas fisik yang disimpan di bank dan saldo giro di Bank Indonesia atau BI. Kas fisik adalah uang tunai yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kas akan digunakan untuk memenuhi semua transaksi seperti pengambilan tunai melalui rekening maupun transfer dari bank lain. Kas fisik terbagi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Saldo giro di Bank Indonesia merupakan simpanan bank-bank umum yang tercatat dalam rekening giro di Bank Indonesia atau lebih dikenal sebagai giro wajib minimum atau GWM. GWM dibagi menjadi dua, yaitu saldo giro rupiah dan saldo giro valuta asing. BI menetapkan besarnya GWM adalah 5% dari rata-rata harian dana pihak ketiga dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Dengan adanya saldo giro minimum, maka bank memiliki kewajiban untuk selalu menjaga likuiditasnya. Apabila terjadi penundaan pembayaran yang diakibatkan oleh tidak tersedianya saldo giro tersebut, maka akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan bank-bank lain terhadap bank tersebut. 2. Penanaman dalam aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari dua kelompok, yaitu aktiva tetap dan inventaris kantor, serta persediaan barang percetakan. Aktiva tetap dan inventaris kantor dibagi dua, yaitu aktiva tetap tidak bergerak, seperti tanah dan gedung, dan aktiva tetap bergerak, seperti kendaraan, komputer, dan lain-lain. Sedangkan persediaan barang percetakan terdiri dari segala jenis percetakan yang digunakan sebagai produk bank. Penanaman modal dalam aktiva tetap ini sangat diperlukan oleh bank sebagai sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional bank. Dalam pembukuan, penanaman modal dalam aktiva tetap dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Aktiva yang habis sekali pakai atau berupa barang percetakan, di mana setiap pemakaiannya akan dibuku sebagai biaya. 2. Aktiva yang digunakan berulang kali, di mana penyusutan setiap bulan akan dibuku sebagai biaya. Untuk melakukan penyusutan, maka umur aktiva dibagi menjadi 3, yaitu tanah, bangunan, dan aktiva lainnya. Demikian pembahasan tentang aktiva yang tidak menghasilkan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Tian. Baik, kami akan melanjutkan materi pembahasan tentang
aktiva yang menghasilkan. Penempatan dana oleh bank dalam aset yang akan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Aktiva tidak menghasilkan terdiri dari secondary reserve, pinjaman kredit, dan investasi jangka panjang. Secondary reserve adalah penempatan dana yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan juga sebagai cadangan penyangga primary reserve. Dengan demikian, maka posisi likuiditas akan tetap aman, yang termasuk sebagai penanaman dalam secondary reserve seperti pengambilalihan wisal atau cek SPBU dan lain-lain. Yaitu penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain di mana pihak peminjam wajib melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah bunga. Kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaan. A. Kredit model kerja. B. Kredit transaksi khusus. C. Kredit tidak langsung atau kontijen. D. Kredit investasi. E. Kredit konsumtif. Kredit berdasarkan cara pelunasan. A. Kredit dengan angsuran tetap. B. Kredit dengan platform menurun secara periodik. C. Kredit dengan platform tetap. Kredit berdasarkan jangka waktu. A. Kredit jangka pendek atau 1 tahun atau kurang. B. Kredit jangka menengah lebih dari 1 tahun kurang dari 3 tahun. C. Kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun. Tiga. Investasi dana jangka panjang. Investasi dana jangka panjang berada dalam urutan terakhir dalam penempatan dana setelah primary reserve, secondary reserve, dan kredit. Investasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya mendapat keuntungan, penyelamatan kredit dari usaha bermasalah, perluasan bidang usaha, dan lain-lain. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investasi dana jangka panjang: marketability, tingkat bunga, jangka waktu, harapan masa depan, diversifikasi, keamanan. Sampai disinilah pembahasan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.